Banyak di antara lu semua yang minta dibikinin juga daftar anime school romance lah, romance komedi lah, ataupun dark romance. Tapi gua rasa itu tuh gak perlu. Kenapa? Karena di video pembahasan tentang anime romance paling romantis ini, gua juga selalu nyelipin anime-anime yang punya cerita demikian. Jadi bukan cuma anime yang penuh cinta-cintaan doang. Tapi gak tau juga sih, siapa tahu kedepannya gue berubah pikiran dan bikin juga video genre spesifik yang udah gue bilangin tadi. Amai desu ne, Izumi no Reijin san. そこまでだオルトラス。元ガブリエル・ラチェット頭目。でもまだまだですわ。Halo, gue Andres, semangat si anime. Hari tanggal pintu mundur 5 anime romantis paling romantis bagian ketiga. Kalau misal lu belum menonton bagian pertama sama keduanya, gue udah nulis link video tersebut di deskripsi. Jadi silahkan lu tonton juga videonya. Nomor 5, Just Because, tayang perdana Fall 2017. お姉ちゃん風邪ひいた？明日は終業式なのにね。それでもいえ、だからこそこの柏川高校での数多くの出会いが私たちを成長させてくれたのだと今は確信しています。 Sebuah anime orisinil yang bukan adaptasi dari manga, game, ataupun light novel. Gua akuin kalau atmosfer di dalam anime tuh kelabu banget. Jadi agak ngebawa mood gua juga pas nontonnya. Pertamanya mungkin lu bakal sedikit kesusahan ngenalin para karakternya. Tapi lambat laun masalah tersebut bisa teratasin karena cerita yang tersampaikan secara jelas banget. Ngomongin soal cerita, Just Because termasuk anime yang punya plot singkat plus padat banget. Kagak bertele-tele sama sekali kayak anime school romance lain. こっちは受験で笑えないってのに。はあ、なんかムカつく。あんた、ムカつく。 Berfokus ke sekelompok siswa SMA yang sebentar lagi mau lulus dari sekolah mereka ketika mereka lagi sibuk-sibuknya nyiapin rencana apa yang bakal mereka lakuin pas lulus. Mulai dari wisudanya, bimbingan konseling, les, sampai milih perguruan tinggi. Tiba-tiba ada seorang murid pindahan yang pada akhirnya bakal ngerubah hidup sekelompok siswa tersebut. 嬉しかったんだ。小宮が好きって言ってくれたのは、俺ずっと前から好きな人がいる。だから知ってたよ、そんなの。だってそういう瑛太先輩を私は好きになったんじゃん。 Nomor 4, Oresura, tayang perdana Winter 2013. 豚こま余ってるけど味噌炒めで食うか。やったー、エイくん愛してる。肉愛してるよ、エイくん。知ってる知ってる。いただきまーす。 Ore no Kanojo Tousana Najimi ga Suraba Sugiru, disingkat Oresura, sebuah anime yang berkisah tentang seorang cowok jomblo yang terkenal di sekolahannya sebagai si penggila pelajaran dan seorang yang anti love banget. Doi punya 3 prinsip di hidupnya. Pertama, utamakan belajar. Kedua, persetan dengan yang namanya cinta karena itu berbahaya dan harus dihindari. Ketiga, tapi jangan sampai dikira maho. Ceritanya berfokus ke cowok tersebut bareng seorang cewek yang jadi primadona seantero sekolahan. 何ですか？いきなりこんなとこ。あ、まさかまだ早いわ、私たち。履いてない。履いてますよ。 Cerita nih anime gua rasa punya base atau tatakan dasar yang jelas banget dan kagak bikin anime jadi gaje. Biarpun endingnya agak melenceng dari ekspektasi gua, tapi nih anime punya plot sama komedi yang ngena. Terus karakternya juga punya poin plus tersendiri buat nih anime. Kalau misal lu doyan anime romcom mirip Nisekoi, gua ngerekomendasiin banget nih anime buat lu tonton. 事故だ、間違いだ。話聞いて。たっくんありがとう。なんか気にしてたのバカみたい。たかがだって話を。高速力ないし、婚姻届が最強だし。愛ちゃん、大阪走ってくるね。交換してきました。 Nomor 3, Surejure Children, tayang perdana Summer 2017. きっと告白だ。嬉しい。
かれこれ10分まだ勇気が出ないのか。 Buat lu yang lagi kesusahan ngungkapin perasaan ke seseorang, nih anime bakal ngasih lu semangat sama keberanian buat nembak si doi. Cerita nih anime gua rasa lengkap banget romansnya. Mulai dari kisah cinta kakak kelas ke adik kelas lah, teman masa kecil lah, sampai ketua OSIS ke preman sekolahan. Gua jamin nih anime tuh bikin baper banget. Apalagi kalau lu punya kasus takut nyatain perasaan ke seseorang yang lu suka. ならいくらで体を売るんだい？10万くらい。ちょうどよかった。なんで持ってんだよ。怖いのかい？はあ、別に怖くねえし。 Sure Jure Children, sebuah anime yang ngasih tahu lu betapa sulitnya kisah cinta anak SMA dalam mengungkapin perasaan cinta mereka ke seseorang, sekalipun hubungan mereka tuh udah deket banget. Nah, nih anime seluruh pusat ceritanya ada di lika-liku kisah romansa para ABG tersebut. ちーちゃんそうなの？違うよようちゃん、私恋とかわかんないし。でも周り見てると恋したくならない？特にゴーダくんとあやかちゃんとか。私は別に。やっぱ諦められねえよ。謝らせてくれよ。まだ諦めないでいてくれた。かなっててくれ。もしもし。そんなもん叩けば治るわよ。 Nomor 2, Wotaku ni Koi wa Muju Kashi, tayang perdana Spring 2018. 不女子は生理的に無理なんだと。顔を合わすの辛すぎて気づいたら会社辞めてたわ。だから次の彼氏にはオタクってこと絶対に隠し通す。邪魔者は消す。オタクに理解のある人を探すってのはダメなの？ダメに決まってんだろ。理解あるってことはそいつもオタクじゃん。オタクはキモいから嫌だ。 Gimana jadinya kalau seorang otaku jatuh cinta? Pastinya coli ya nggak? Ketika lu punya seorang teman yang punya hobi sama, pasti rasanya seru banget. Apalagi kalau orang itu cowok atau cewek yang selalu bikin lu nyaman. Lama-kelamaan, lu pasti ngerasain rasa cinta yang tumbuh di antara lu sama doi. Itu juga kalau kagak di friendzone sih. Tapi karena kesibukan dan hobi lu berdua itu, seakan bikin lu sama doi kagak sadar akan cinta tersebut. Yap, Wotaku ni Koi Muju Kashi adalah sebuah anime yang nyeritain tentang problematika romans semacam gitu. Selain punya cerita yang lebih nyata dibanding anime lain, dan penyampaian cerita yang gampang banget diikutin, nih anime juga punya visual yang nyaman banget buat ditonton dan bikin gua enjoy banget nontonnya. さ、参考までに聞きたいんだけどさ。なんだい？今まで付き合った人とはゲーセンや本屋行った？行かない。メイトやイベントは？ご法度。待って。何の話だっけ？メイト？デート。Nomor 1, Chunibyo Demokoi Gashitai, tayang perdana Fall 2012. 知り合いか？いや知らん。あなたを見つけるために育成層の時を経てここに来た。なんか告ってるぞ、羨ましい。いやそういうんじゃないだろこれ。そうこれは中二病だ。Kebangetan banget kalau misal lu kagak tahu atau belum pernah nonton nih anime. Apalagi kalau lu ngaku sebagai pecinta anime romance. Chunibyo, salah satu anime romance masterpiece yang punya cerita bikin baper. Entah kenapa gue seneng banget dulu udah ngikutin nih anime per episodenya. Lu pasti tau lah gimana rasanya nungguin anime ongoing yang punya cerita bagus terus seru buat diikutin. Visual, cerita, musik, fantasi, aksi, romance, friendship, komedi, semua-muanya keren plus epic banget. Pokoknya nih anime worth it banget buat lu tonton tiap episodenya. その目は。気にするな。別に悪いわけでもなんでもない。邪王神願はそもそも闇の力を聖なる力で拒した。お前も説明しなくていい。了解した。 Jadi nih anime tuh nyeritain tentang seorang cowok yang ketemu seorang cewek Chunibyo yang ngerubah hidupnya. Ceritanya penuh diisi sama kisah romansa mereka berdua bareng teman-temannya yang lain, dimana mereka saling support, jatuh cinta, saling ngelindungin, dan pengobat ketika mereka dirundung duka masing-masing. Nah, buat kelanjutannya soal gimana kisah cinta dua sejoli tersebut beserta teman-temannya, lu bisa langsung aja tonton nih anime. ゆうお前何やってるんだ。た、契約。ゆうた、契約を。さすがにこれが夢だということは自分でも気づいている。でも
こんな夢見ちゃうってことはどこかで期待しているのかもしれない。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lu? Kalau misal lu pengen updatean video lagi dari Disik Anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gua bikin video lagi? Tuh kalau pengen ngeliat, semoga lu enjoyin bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian keempat.